Cerita. Setelah diberhentikan dari dinas militer, saya melamar pekerjaan sebagai tukang kebun untuk sebuah keluarga kaya raya. Sang putri majikan yang arogan, setiap hari menyuruh-nyuruh dan memperlakukan saya seperti pelayan. Sampai suatu ketika, sekelompok penculik menerobos masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Ia bersembunyi dengan gemetar di balik punggung saya sambil menangis terseduh-seduh, "Tolong jangan pergi, selamatkan aku." Mari Bapak dan Ibu sekalian ikuti kisah selengkapnya. Pagi itu, saya mengemasi 2 pasang seragam tentara tua, beberapa barang pribadi, dan sebuah ransel kanvas. Di dasar ransel terdapat sebuah kotak kayu kecil berisi surat keterangan purna tugas dan beberapa medali perunggu. Menerima surat keputusan dari tangan komandan, saya melangkah naik ke bus antar kota menuju ibu kota. Suara deru mesin bus berbunyi bising sepanjang 1,5 hari perjalanan hingga akhirnya berhenti total di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Mengenakan ransel di bahu, saya berjalan kaki ke warung kopi trotoar dan memesan segelas es teh manis. Baru saja saya mendaratkan tubuh di kursi plastik, sebuah sepeda motor melaju kencang dan mengerem mendadak di depan saya. Bayu menurunkan standar motor dan menepuk keras bahu saya. Kami berdua adalah kawan satu peleton selama bertahun-tahun, jatuh bangun bersama di berbagai wilayah perbatasan. Sejak purna tugas, Bayu merantau ke Jakarta menjadi petugas keamanan di perumahan elit, dan sesekali menelepon mengajak saya ke ibu kota untuk mencari kerja. Kali ini saya setuju. Kami tidak banyak mengobrol, hanya saling bertanya kabar kesehatan keluarga, lalu Bayu menyuruh saya naik ke motornya. Sepeda motor tuanya meliuk-liuk, menembus jalanan ibu kota yang padat merayap, melaju terus ke arah Jakarta Selatan. Melewati jalan raya utama, Bayu berbelok masuk ke kawasan elit Pondok Indah. Di kiri kanan jalan hanya terlihat rumah-rumah mewah dengan gerbang menjulang dan tembok tertutup rapat. Motor berhenti di depan sebuah rumah mewah 2 muka dengan gerbang besi tempa berwarna hitam yang sangat kokoh. Bayu menekan bel dan berbicara melalui sistem interkom sejenak, lalu gerbang terbuka secara otomatis. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut beruban, mengenakan kemeja rapi yang dimasukkan ke dalam celana, melangkah keluar menyambut kami. Bayu memperkenalkan, "Ini Pak Cipto, kepala pelayan keluarga majikan saya yang bernama Pak Darmawan." Pak Cipto menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menyodorkan formulir lamaran kerja. Saya mengisi informasi dasar dengan cepat. Pak Cipto melihatnya dan menawarkan gaji 5 juta rupiah per bulan, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Pekerjaan utamanya adalah merawat seluruh lanskap tanaman di pekarangan seluas lebih dari 2.000 meter persegi ini. Saya mengangguk, menandatangani, dan resmi menerima pekerjaan itu. Pak Cipto mengantar saya berjalan memutar lewat samping rumah utama menuju sebuah kamar kecil beratap asbes yang tersembunyi di balik rimbunnya tanaman bunga kertas bougainville di sudut taman belakang. Kamar itu luasnya sekitar 15 meter persegi, sudah dilengkapi ranjang besi tunggal, kipas angin meja, dan kamar mandi kecil di dalam. Saya meletakkan ransel di atas ranjang, menyalakan keran air untuk mencuci muka, lalu berjalan lurus ke gudang penyimpanan alat kebun di sebelahnya. Di dalam gudang terdapat berbagai perkakas, mulai dari mesin potong rumput berbahan bakar bensin, gunting, dahan, cangkul, sekop, selang air, hingga karung-karung pupuk organik yang tersusun rapi. Saya mengambil botol pelumas dan meneteskannya pada engsel gunting dahan yang sudah berkarat, lalu mengasah kembali pisau mesin potong rumput agar tajam. Setelah selesai, saya berkeliling taman untuk memahami situasi. Taman ini didesain dengan gaya Eropa, dengan hamparan rumput Jepang yang membentang dari gerbang masuk hingga ke kolam renang di bagian belakang. Di kedua sisi jalan setapak terdapat pagar tanaman teh-tehan yang dipangkas, kotak-kotak. Di sekeliling tembok, ditanami banyak pohon kemuning dan bunga cempaka. Di sudut halaman terdapat sistem pompa air penyiram otomatis yang sudah diatur waktunya. Semuanya cukup tertata, namun karena tukang kebun sebelumnya sudah berhenti lebih dari setengah bulan yang lalu, rumput liar mulai tumbuh, menutupi rumput utama. Pagar teh-tehan juga mulai menumbuhkan dahan yang mencuat ke sana kemari, kehilangan bentuk simetrisnya. Saya menghitung beban kerja di kepala dan merencanakan bahwa besok saya akan merapikan rumput terlebih dahulu sebelum memangkas pagar tanaman. Kembali ke kamar, saya mengambil sapu untuk membersihkan lantai keramik, menggelar tikar di atas ranjang besi, lalu berbaring istirahat menunggu jam makan malam. Kehidupan sipil saya resmi dimulai hari ini. Pukul 7 pagi, saya mengenakan pakaian kerja lapangan berwarna hijau pudar ala kuli bangunan, memakai topi, rimba, dan mengenakan sandal jepit karet, lalu melangkah ke taman. Pekerjaan pertama hari ini
adalah merapikan pagar bunga kembang sepatu yang ditanam di sepanjang jalan masuk samping garasi. Jenis tanaman ini tumbuh sangat cepat, jika dibiarkan beberapa minggu saja, ranting dan daunnya akan mencuat ke segala arah menutupi jalan. Saya mengambil gerobak sorong, angkong, menyekop tanah subur yang dicampur pupuk kandang dan sekam, lalu menaruhnya di sudut halaman. Setelah itu, saya memegang gunting dahan ukuran besar dan mulai memangkas dahan-dahan yang mencuat keluar dari batas. Suara gunting berbunyi trak-trak dengan ritme yang teratur. Saya bekerja dengan kebiasaan lama semasa di militer. Ayunan tangan berirama, mata mengukur garis lurus dengan presisi tanpa perlu menggunakan tali pembatas. Pagar tanaman sepanjang hampir 30 meter itu berhasil saya pangkas dengan rapi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dahan dan daun sisa berserakan di tanah. Saya menggunakan sapu lidi untuk mengumpulkannya menjadi gundukan kecil, lalu memuatnya ke gerobak sorong untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah di sudut taman. Baru saja saya mendorong gerobak sorong kembali ke jalan setapak, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang mengaum dari arah gerbang utama. Sebuah Porsche merah menyala melaju kencang memasuki halaman. Gesekan ban dengan lantai konblok menciptakan suara decitan yang memekakkan telinga. Pengemudinya membanting setir tajam ke arah garasi. Moncong mobil itu hanya berjarak setengah jengkal dari sisi gerobak sorong saya sebelum akhirnya mengerem mendadak. Pintu mobil terbuka, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun yang mengenakan gaun putih, terusan dan sepatu hak tinggi melangkah turun. Ia melepaskan kacamata hitam bermerek dari wajahnya, menatap saya dengan tajam, lalu berteriak dengan nada tinggi, "Kamu buta ya?" Dorong gerobak menghalangi jalan seperti ini. Saya meletakkan gagang gerobak ke tanah, menatap langsung ke arah orang di depan saya. Dari cerita Pak Cipto tadi malam, saya tahu ini adalah Tiara, putri tunggal pemilik rumah ini. Tidak ingin menimbulkan masalah di hari pertama bekerja, saya mundur setengah langkah, merendahkan suara meminta maaf dan berjanji akan segera membersihkannya. Setelah berbicara, saya meraih gagang gerobak sorong, mendorongnya merapat ke tembok untuk memberi jalan agar mobil bisa masuk ke garasi. Tiara menyilangkan kedua tangan di depan dada, tatapannya menyelidik dari atas ke bawah melihat pakaian kerja saya yang berlumuran debu dan tanah. Ia mengangkat dagunya dan bertanya siapa yang mempekerjakan saya dengan pakaian lusuh dan berjalan mengepak-ngepak pakai sandal jepit di rumah orang lain. Ia mencecar. Apakah saya mengurus taman atau malah berniat mengotori halamannya? Saya mengunci rem roda gerobak, mengambil kain lap untuk membersihkan tanah yang tak sengaja jatuh ke konblok dan dengan sikap tetap tenang saya menjawab, "Saya, tukang kebun baru yang mulai kerja kemarin. Tidak ada aturan yang melarang pakai baju kerja lapangan. Halaman sudah bersih, Nona bisa menyetir mobil ke dalam." Melihat sikap saya yang sangat datar, Tiara jelas-jelas menunjukkan wajah kesal. Pekerja lain di rumah ini selalu menunduk dan berkata, "Iya Non, baik Non." Setiap kali bertemu dengannya, belum pernah ada yang berani menjawab dengan nada singkat dan bahkan tidak sudi menatap wajahnya seperti itu. Tiara melangkah maju. 2 langkah, ujung sepatu hak tingginya mengetuk keras lantai konblok, menyuruh saya jika sok pintar membantah sebagai orang gajian, maka harus tahu diri, melihat situasi. Nanti setelah membereskan tempat ini, ia memerintahkan saya untuk mencabut semua pohon bunga mawar merah di depan kamarnya dan menanam bunga baru, karena ia tidak suka warna merah lagi. Saya mengangguk mengiyakan. Sore nanti saya akan menggantinya dengan mawar rambat warna kuning. Malas berdebat lebih jauh, saya membalikkan badan berjalan menuju keran air untuk mencuci perkakas. Tiara tertegun beberapa detik, menghentakkan kakinya dengan kesal, lalu memutar tubuhnya dan berjalan lurus masuk ke rumah utama, membanting pintu kaca dengan keras. Saya memutar keran air, membilas lumpur yang menempel di mata gunting, mengeringkannya dengan lap, lalu memasukkannya ke kotak perkakas. Pekerjaan merapikan pagar sudah selesai. Saya melangkah ke area tanaman bunga mawar untuk menyiapkan alat-alat tugas sore hari. Cerita ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Masa Tua. Selamat menikmati waktu bersantai Anda, Bapak dan Ibu sekalian. Keesokan harinya, matahari baru saja naik dari pucuk pohon, namun suhu di luar sudah terasa sangat pengap dan panas. Saya sedang sibuk memeriksa sistem sprinkler otomatis di area rumah kaca tempat anggrek ditanam ketika Pak Cipto datang menghampiri. Ia menyodorkan seikat kunci kecil, wajahnya tampak sungkan, memberitahu bahwa Non Tiara baru saja memberi instruksi untuk mematikan seluruh sistem penyiraman otomatis. Gadis itu memerintahkan agar mulai sekarang saya harus menimba dan mengangkat air dengan tangan sendiri untuk menyiram seluruh tanaman di taman. Alasannya, penyiraman dengan mesin tidak merata, dan tanaman mudah terkena jamur. Saya mengambil seikat kunci itu,
langsung mengerti bahwa ini adalah taktik nona muda untuk mempersulit saya setelah insiden kemarin. Taman ini luasnya ribuan meter persegi. Jika disiram secara manual dengan ember di bawah terik matahari Jakarta, yang mencapai 38 derajat, orang normal yang bekerja hingga malam pun belum tentu sanggup menyelesaikannya. Namun, urusan mengangkat beban berat bagi seseorang yang dulu terbiasa memanggul ransel seberat 30 kg dan berlari mendaki gunung setiap hari, hanyalah perkara sepele. Saya menjawab Pak Cipto dengan anggukan kepala dan menyuruhnya membiarkan saya mengerjakannya. Saya masuk ke gudang, mengeluarkan 4 buah ember plastik kapasitas 20 liter dan sepotong selang karet panjang. Saya menyambungkan selang air ke tandon, mengisi penuh keempat ember tersebut. Dengan kedua tangan menenteng 2 ember sekaligus, saya berjalan dengan gesit dari satu pohon ke pohon lainnya. Menyiramkan air secukupnya untuk masing-masing jenis tanaman sesuai dengan teknik yang benar. Setelah air habis, saya kembali ke stasiun pompa lalu mengulangi siklus tersebut. Matahari semakin tinggi, keringat mulai bercucuran, membasahi punggung kemeja kerja saya. Saya melepas kemeja lengan panjang itu, menyampirkannya di dahan pohon, hanya mengenakan kaos kutang, singlet di dalamnya, lalu melanjutkan pekerjaan. Menjelang pukul 11 siang, seluruh hamparan rumput, pagar tanaman, dan pot-pot hias sudah tersiram air hingga basah. Pada saat yang sama, Tiara melangkah keluar dari rumah utama. Ia mengenakan pakaian olahraga, tangannya memegang segelas jus buah dingin. Melihat saya masih santai menenteng 2 ember air dan sedang menyelesaikan penyiraman pot-pot bonsai batu tanpa terlihat kelelahan atau mengeluh, ia mengerutkan kening. Tiara berjalan ke tepi kolam renang luar ruangan yang terletak di dekat area pesta kebun. Ia menunjuk ke dasar kolam dan menyuruh saya sekalian membersihkan kolam renang itu karena daun-daun kering sudah rontok menutupi dasar kolam. Ia memberi saya waktu tepat 2 jam. Sebelum jam 1 siang, saya harus menggosok bersih keramiknya dan mengangkat semua sampah. Karena sore nanti teman-temannya akan datang berenang. Jika tidak selesai, ia menyuruh saya kemasi barang sendiri dan berhenti kerja. Setelah bicara begitu, ia membalikkan badan, berjalan menuju kursi malas, berpayung untuk beristirahat. Kolam renang ini memiliki luas sekitar lebih dari 100 meter persegi dengan kedalaman 1,8 meter. Saya pergi mengambil tongkat panjang bermata jaring untuk mengangkat sampah, sebuah sikat plastik bergagang panjang, dan selang penyedot endapan dasar kolam. Saya berdiri di tepi, menggunakan jaring untuk mengangkat bersih daun rontok yang mengambang di permukaan air. Lalu menyambungkan selang penyedot ke mesin pompa filter. Terdengar suara dengungan mesin pompa menyala. Saya memegang gagang sikat, menekan kuat-kuat dan menggosok sepanjang garis nat keramik di dinding kolam. Noda kuning yang menempel lama perlahan terkelupas. Terik matahari tengah hari menyorot langsung ke permukaan air, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Keringat saya bercucuran deras, mengalir melintasi otot-otot di lengan dan bahu saya yang bidang. Kaos kutang saya basah kuyup, menempel ketat di tubuh. Saya menghentikan tangan sejenak untuk memeras ujung baju, lalu memegang selang air untuk membilas bersih kotoran yang baru saja digosok. Dari arah kursi malas, Tiara yang sedang asyik bermain ponsel tiba-tiba mendongak. Tatapannya tertuju pada punggung saya yang basah kuyup dan kedua lengan yang kekar, penuh dengan bekas luka memudar. Tiara membeku beberapa detik, jus di tangannya tumpah sedikit. Ia berdiri dengan salah tingkah, buru-buru memalingkan wajah ke arah lain, lalu melangkah cepat masuk ke rumah kaca tanpa menoleh lagi. Tepat pukul 12.45, saya selesai merapikan tumpukan alat pembersih kolam. Air kolam jernih, keramiknya bersih tanpa noda kuning. Saya membawa alat-alat kembali ke gudang, menyalakan keran untuk mencuci tangan dan kaki, lalu kembali ke kamar untuk istirahat dan makan siang. Bersiap untuk shift kerja sore, hari beranjak senja. Suara deru mesin motor dari arah jalan arteri sayup-sayup terdengar masuk ke kompleks perumahan mewah, menandakan jam pulang kerja warga kota. Saya sedang mengumpulkan tumpukan dahan kering, menyejalkannya ke dalam 2 karung goni plastik untuk dibawa ke tempat sampah ketika Pak Cipto melangkah keluar. Ia berdiri di teras memanggil nama saya dengan suara keras. Ia memberitahu bahwa Non Tiara ingin bertemu saya di ruang tamu rumah utama sekarang juga. Meninggalkan pekerjaan yang belum selesai, saya pergi ke keran air ledeng, mencuci bersih tanah yang menempel di tangan dan kaki, menyekanya sembarangan ke pipa celana lapangan saya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Tiara sedang duduk menyilangkan kaki di sofa kulit berwarna coklat. Jarinya yang dicat kuku, merah terus mengetuk-ngetuk permukaan meja kaca. Ia mendorong selembar kertas, berisi alamat rinci ke arah saya dengan nada memerintah yang tegas. Sopir pribadi keluarga tiba-tiba minta cuti mendadak sejak siang tadi. Ia
mengharuskan saya pergi membeli makan malam. Menunya terdiri dari seporsi sate, kambing hot plate di sebuah kedai di daerah Tebet dan segelas ukuran besar, minuman boba dari toko terkenal yang terletak di pusat kawasan Sudirman. Iya, melempar selembar uang pecahan 100 ribuan sebanyak 5 lembar, 500 ribu rupiah, ke atas meja, menekankan setiap kata-katanya. Sate yang dibawa pulang harus masih panas dan berasap, minuman boba harus utuh, esnya sama sekali tidak boleh mencair satupun. Pada jam segini, jalanan Jakarta macet parah. Setiap perempatan dipenuhi asap knalpot dan suara klakson yang memekakan telinga. Bepergian menggunakan sepeda motor ke jalan raya sama saja dengan mematung berjam-jam di tempat. Membeli 2 makanan dari 2 kawasan yang jaraknya belasan kilometer, lalu membawanya pulang dalam kondisi sempurna seperti yang diminta adalah teka-teki yang sengaja dibuat untuk mengerjai orang. Saya mengambil kertas berisi alamat dan uang tersebut, mengangguk menerima tugas. Itu, keluar ke arah garasi, saya melewati 2 mobil mewah yang mengkilap, langsung berjalan ke sudut paling dalam. Bersandar di dinding adalah sebuah sepeda gunung usang yang dipenuhi debu, barang lama milik Pak Darmawan yang sudah lama tidak dipakai. Saya mengambil selang semprot kompresor udara dan memompa penuh kedua ban sepeda. Saya meneteskan sedikit oli ke rantai, melumasi gir, lalu menuntun sepeda keluar dari gerbang utama. Mengendarai sepeda motor pada saat seperti ini adalah tindakan bunuh diri secara waktu. Saya langsung berbelok ke gang kecil yang terletak di samping kompleks perumahan, mulai meliuk-liuk melewati deretan rumah, petak kontrakan pekerja yang padat. Bermodalkan ketahanan fisik prima dari tahun-tahun pelatihan militer memanggul beban berat, saya mengayuh sepeda dengan gesit, mempertahankan ritme putaran yang stabil. Sepeda itu meluncur cepat melewati gang-gang berliku yang rumit di kawasan Pondok Indah. Saya memutar melewati lahan kosong, memilih jalur yang menempel di tepi kali untuk menghindari kerumunan orang di jalan utama. Setelah melewati jembatan, saya terus membanting setir memasuki jalan-jalan sempit yang menembus pasar tradisional yang bising. Saya berbelok kiri kanan tanpa henti, menentukan arah murni berdasarkan ingatan saya tentang peta jalanan kota. Lebih dari 30 menit kemudian, saya menarik rem dan menghentikan sepeda di depan kedai sate di wilayah Tebet. Pelanggan mengantre berdesakan untuk membeli, meluber hingga ke badan jalan aspal. Saya memarkir sepeda, melangkah lurus ke meja kasir, meletakkan selembar uang 50 ribu rupiah tambahan di sebelah tagihan sebagai tip. Saya menyatakan dengan jelas kebutuhan saya untuk dibuatkan 1 porsi bungkus. Dengan sangat cepat, menerima bungkusan sate hot plate yang dilapisi rapat dengan 3 lapis aluminium foil penahan panas, saya memasukkannya dengan rapi ke dalam ransel yang saya panggul di depan dada. Langsung saja saya memutar kepala sepeda, mengarah ke pusat kawasan Sudirman. Perjalanan dari Tebet menuju Sudirman macet total. Mobil dan motor berbaris panjang, merayap sedikit demi sedikit di atas aspal. Saya nekat menaikkan sepeda ke trotoar, menyempil di antara pedagang kaki lima, menghindari pejalan kaki yang lalu lalang. Tiba di toko boba di Jalan Sudirman, saya segera memesan gelas ukuran besar, berpesan pada pelayan untuk memberi es batu lebih banyak dari biasanya. Saya dengan hati-hati meletakkan gelas minuman dan tas penahan suhu yang saya bawa dari rumah, mengunci rapat mulut tasnya, lalu memasukkannya ke kompartemen tambahan ransel. Perjalanan pulang berlangsung lebih sulit. Langit tiba-tiba menjatuhkan hujan, gerimis yang membuat permukaan jalan aspal menjadi licin. Saya membungkukkan punggung, mengayuh kuat-kuat, mencengkeram erat setang kemudi melewati ruas jalan berlubang dan genangan air. Air hujan menerpa lurus ke wajah, bercampur dengan keringat yang bercucuran membasahi baju lapangan hijau saya. Kedua kaki bekerja dengan kapasitas maksimal, terus mengayuh tanpa istirahat sebentar pun. Saya memilih rute potong kompas melewati perumahan warga untuk mempersingkat waktu perjalanan. Sampai di gerbang rumah mewah, jam dinding di garasi menunjukkan tepat pukul 8 malam. Total waktu meliuk-liuk menembus pos kemacetan dan menunggu pesanan memakan waktu lebih dari 2,5 jam. Saya menenteng ransel, berjalan lurus ke ruang tamu. Tiara masih duduk di posisi yang sama, jarinya memainkan ponsel, menunggu kegagalan dari si tukang kebun. Saya membuka resleting ransel, dengan hati-hati mengeluarkan bungkusan sate hot plate dan meletakkannya di atas meja. Uap panas dari lapisan aluminium foil langsung mengepul, mengembunkan salah satu sudut meja kaca. Selanjutnya, saya mengambil gelas boba dari kompartemen samping, meletakkannya di sebelah bungkusan sate. Lapisan es di dalam gelas masih utuh dalam bongkahan besar. Tetesan air embun di luar gelas mengalir deras ke permukaan kaca. Saya berdiri tegap,
menatap lurus ke wajah Tiara, melapor dengan suara lantang bahwa pekerjaan telah diselesaikan tepat sesuai permintaan. Gadis itu tertegun, menjatuhkan ponselnya ke bantalan sofa. Bibirnya berkomat kamit, tetapi tidak bisa menemukan alasan apapun untuk memarahi si tukang kebun. Merogoh saku celana kerja, saya mengeluarkan sisa uang kembalian dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Tugas selesai, saya membalikkan badan, melangkah lurus ke halaman luar, menuju lahan kosong, untuk melanjutkan pekerjaan membersihkan tumpukan dahan kering ke dalam karung goni untuk menutup hari kerja. Sekitar pukul 9 pagi keesokan harinya, saya sedang sibuk berjongkok mencabut rumput liar di lahan kosong di belakang kolam renang. Area ini berbatasan langsung dengan rumah mewah lainnya. Tiba-tiba, suara gonggongan parau bergema, memecah kesunyian taman. Pintu gerbang besi kecil di antara dua rumah tanpa sengaja terbuka sedikit, memberi celah bagi sosok hitam besar untuk melesat masuk ke hamparan rumput. Itu adalah seekor anjing pelacak jenis Herder, German Shepherd, berbulu hitam pekat dengan sedikit warna coklat tua di bagian perutnya, beratnya sekitar lebih dari 40 kg. Anjing itu memamerkan taringnya, air liurnya menetes panjang, menggeram ganas. Anjing itu berhenti sejenak. Matanya mengawasi pekarangan, lalu melesat lurus ke arah rumah utama. Tepat pada saat itu, Tiara dan dua pengawal pribadi, bodyguard, berjas hitam sedang berjalan-jalan di halaman luar, melihat binatang buas besar itu menerjang maju. Dua pengawal bertubuh besar itu panik dan mundur, saling bertabrakan, lalu jatuh tersungkur ke lantai konblok. Mereka dengan gugup mencabut tongkat baton besi yang terselip di pinggang, namun, tangan mereka gemetar hebat. Mulut kedua pria itu berteriak-teriak meminta tolong memanggil rekan-rekannya. Tiara berdiri terpaku di tempat, wajahnya pucat, pasti tak mampu mengeluarkan kata-kata. Sementara anjing herder itu mengangkat kedua kaki depannya di udara, bersiap melakukan lompatan menerkam ke arah Tiara. Suara geramannya semakin keras. Tim pengawal di area luar mendengar keributan, dan bergegas berlari masuk, tetapi semuanya ciut nyali, tak satu pun yang berani maju melerai. Saya melepaskan genggaman rumput liar ke tanah, menyekat tangan ke celana, lalu berdiri tegap. Tanpa berlari terburu-buru, saya mengambil langkah panjang yang mantap berjalan mendekati anjing itu. Ketika jaraknya tinggal sekitar 5 meter, saya berhenti. Binatang itu menyadari kehadiran saya, langsung menoleh. Ia memusatkan tatapan ganasnya ke arah target baru, menyalak bertubi-tubi dengan taring menyeringai, mengambil ancang-ancang bersiap menerjang. Saya melebarkan kaki selebar bahu, merendahkan titik berat tubuh, mengarahkan tatapan tajam menusuk langsung ke pupil matanya. Semasa di ketentaraan, saya pernah ikut serta dalam pelatihan dan melumpuhkan puluhan anjing pelacak yang jauh lebih buas dari ini. Pengalaman tempur lapangan mengajarkan saya bahwa saat berhadapan dengan binatang buas, satu gerakan kecil saja yang menunjukkan keraguan, mereka akan langsung menyerang. Saya mempertahankan posisi, memusatkan tenaga ke rongga perut, berteriak keras, dengan suara bariton yang berat dan tegas, menyuruhnya duduk. Suara yang keluar bergema kuat, sepenuhnya menenggelamkan gonggongan binatang tersebut. Anjing herder itu terhenti di udara, keempat kakinya mendarat ke tanah dengan canggung, matanya bertabrakan dengan tatapan saya yang tidak goyah sedikit pun. Tekanan aura tak kasat mata dari seseorang yang pernah menyabung nyawa di medan perang membangkitkan insting bertahan hidup binatang tersebut. Ia merintih pelan. Dari tenggorokannya, ekornya yang tadi tegak perlahan turun dan menjepit di antara kedua kaki belakangnya. Ia mundur beberapa langkah, dengan patuh merayap, tiarap di atas rumput. Tidak berani mengangkat kepalanya. Saya melangkah, perlahan mendekatinya, mengulurkan tangan menepuk kuat kepalanya beberapa kali. Anjing itu memejamkan mata erat-erat dan berbaring diam tanpa suara. Saat itulah, tetangga sebelah bersama beberapa satpam rumah tersebut baru berlari, tergopoh-gopoh meminta maaf. Mereka memasang kalung rantai besi ke leher anjing, itu lalu menuntunnya pulang. Taman kembali normal. Kedua pengawal berjas itu buru-buru merangkak bangun, membersihkan debu di pakaian mereka, menghindari kontak mata dari orang-orang di sekitar. Tiara masih berdiri terpaku di tempat, matanya terpaku pada saya. Ia mengamati, dengan saksama mulai dari sandal jepit karet, pakaian kerja lapangan saya yang pudar, hingga ekspresi wajah saya yang tenang. Tidak ada kepanikan atau raut, pamer sedikit pun di wajah si tukang kebun. Memungut kembali garpu rumput, saya membalikkan punggung berjalan menuju lahan kosong, melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Tiara melangkah maju 2 langkah, berniat mengatakan sesuatu namun mengurungkannya. Ia memutar tubuhnya dan berjalan lurus ke dalam rumah kaca. Hari-hari berikutnya, suasana aktivitas di dalam rumah mewah itu berubah drastis. Beban kerja saya tetap sama, setiap hari menyiram tanaman, memotong rumput, memangkas dahan,
merapikan dan membersihkan area luar ruangan. Namun, ritme kerja orang-orang di dalam keluarga menjadi tergesa-gesa. Pak Darmawan sering meninggalkan rumah sejak fajar menyingsing dengan mobil Mercedes-Benz dan baru kembali saat jam berdentang pukul 12 malam. Rapat-rapat berlangsung terus-menerus di ruang tamu. Para asisten silih berganti menenteng tas kerja kulit tebal masuk dan keluar. Melalui beberapa kali kesempatan, memangkas pagar tanaman di dekat jendela ruang kerja, saya mendengar sekilas informasi bahwa grup properti keluarga Pak Darmawan sedang menegosiasikan proyek kota mandiri baru. Proyek ini terletak di kawasan timur Jakarta, bernilai triliunan rupiah. Ini adalah tender strategis yang akan menentukan posisi perusahaan di pasar bisnis. Persaingan berlangsung sangat sengit. Pesaing terbesar mereka adalah PT Nusantara Karya, sebuah perusahaan arsitektur dan konstruksi yang memiliki banyak reputasi buruk di dunia bisnis. Urusan ini tidak hanya berhenti pada negosiasi di atas kertas. Di sebuah tempat pembuangan besi tua terbengkalai yang berlokasi jauh di kawasan industri Pulau Gadung, sebuah transaksi gelap sedang berlangsung. Di dalam kontainer reyot yang diubah menjadi ruang operasional, seorang pria berkemeja hitam dengan kacamata hitam melemparkan sebuah koper kulit ke atas meja besi. Koper terbuka, memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang tersusun rapi. Pria berkemeja hitam itu mendorong koper uang tersebut ke arah pria yang duduk di seberangnya, memberitahu bahwa ini adalah uang muka sebesar Rp500 juta. Tugas yang diberikan sangat jelas. Kelompok preman itu harus menculik Tiara, menyekapnya selama 3 hari untuk memberikan tekanan, memaksa Pak Darmawan menandatangani surat penyerahan hak pengembangan proyek kota mandiri kepada PT Nusantara Karya. Penerima uang itu adalah Bang Ali Kodet, seorang bos preman kelas kakap yang biasa membekingi lahan parkir terminal dan menjadi penagih utang sewaan. Ali mengambil sebatang rokok, menyalakannya dan mengisapnya dalam-dalam, tangannya mengetuk-ngetuk tumpukan foto Tiara dan cetak biru arsitektur rumah mewah di Pondok Indah tersebut. Denah ini diselundupkan keluar oleh seorang informan dalam dari perusahaan desain interior, mencatat dengan jelas lokasi sistem, kamera CCTV, panel listrik utama, dan pos jaga petugas keamanan. Ali mengangguk menerima tawaran itu, merapikan koper uang dan menyelipkannya ke kolong meja. Ia melambaikan tangan memanggil anak buah kepercayaannya untuk mulai membagi tugas. Geng Ali beranggotakan selusin lebih preman berandalan dari berbagai geng pembunuh bayaran yang sudah sering keluar masuk penjara. Mereka menyiapkan senjata lengkap termasuk pipa besi, golok, tang potong baja, bolt, cutter, dan semprotan Amerika. Rencana penyusupan diperhitungkan secara rinci. Menurut informasi intelijen, mereka, regu pengawal di ring luar rumah mewah itu terdiri dari 6 orang, dibagi menjadi 2 shift. Mereka hanyalah satpam sipil swasta, dipersenjatai dengan alat seadanya. Ali menginstruksikan anak buahnya untuk menyiapkan tangga, tali berlapis kain peredam untuk memanjat tembok. Waktu beraksi ditetapkan pada suatu malam akhir pekan saat hujan lebat. Kondisi cuaca buruk akan membuat sistem kamera terganggu dan suara hujan deras akan menutupi suara keributan. Mereka dibagi menjadi 2 regu serang. Regu pertama bertugas memotong aliran listrik utama dengan tang baja, melumpuhkan total sistem keamanan. Regu kedua terdiri dari preman yang langsung memanjat tembok, melumpuhkan regu satpam, dan merangsek masuk ke rumah utama untuk menculik target. Sebuah truk box tertutup disiagakan di gang belakang untuk melarikan diri. Rencana telah dikunci, siap untuk dilaksanakan. Menghadapi situasi bisnis yang makin rumit, Pak Darmawan memutuskan untuk meningkatkan keamanan keluarganya. Sebuah tim pengawal, bodyguard, swasta elit, disewa dengan tarif ratusan juta rupiah per bulan. Pagi itu, sebuah mobil van berhenti di depan gerbang. 6 pria bertubuh besar mengenakan seragam jas hitam, kacamata hitam, dan dasi rapi turun dari mobil. Mereka dilengkapi radio HT dengan earpiece, tongkat baton, besi di pinggang, senter, dan detektor logam genggam. Kepala tim bernama Hendra, pria berbadan besar dengan rambut kelimis berpomade, wajahnya mendongak penuh kesombongan. Hendra membagi anak buahnya berjaga di 3 titik krusial, gerbang utama, pintu samping garasi, dan pintu kaca yang mengarah ke kolam renang. Kehadiran tim pengawal elit mengubah ritme kegiatan di halaman. Mereka terus mondar-mandir berkomunikasi lewat HT dengan istilah-istilah keamanan profesional. Namun, di mata seseorang yang pernah melewati pelatihan pasukan khusus, saya dengan mudah menyadari celah-celah fatal dalam formasi penjagaan. Posisi jaga mereka terlalu terbuka, mudah diamati dari luar. Jarak pandang, mereka terhalang oleh pohon-pohon besar di sudut taman. Terlebih lagi, mereka sering bergerombol mengobrol saat bertugas, dan kadang sembunyi-sembunyi main ponsel.
Saya tidak mempedulikan urusan mereka, hanya fokus menyelesaikan tugas, berkebun saya setiap hari. Siang hari, saya selesai memupuk deretan pohon kemuning di sepanjang tembok. Setelah mencuci tangan dan kaki di bawah keran air, saya pergi ke gudang, mengambil teko es teh manis, menuangkannya ke gelas plastik, lalu menarik kursi, rotan untuk duduk di teras. Saya menyiapkan sepiring kecil kuaci di atas meja, minum teh sambil mengupas kuaci, menikmati angin semilir. Hendra dan dua anak buahnya berpatroli melewati area gudang. Pria itu berhenti, melepaskan kacamata hitamnya dan menyelipkannya di saku dada. Jasnya, melirik meremehkan seragam kerja saya yang kotor berlumur tanah. Ia melangkah mendekat, dengan santai meraup segenggam kuaci dari piring, memasukkannya ke mulut dan mengunyahnya. Hendra mengangkat dagu dengan nada menyindir, sengaja berbicara keras agar anak buahnya dengar. Ia bertanya, kerja, kasar begini, sebulan dibayar berapa receh sama bos? Paling nyangkul sebulan, penuh nggak sebanding sama gajiku berdiri jaga beberapa hari doang. Dua anak buah di belakangnya ikut tertawa terbahak-bahak. Satu orang maju, menambahi, mencela postur saya yang dianggap kerempeng, mengatakan kalau ketemu, maling pasti belum sempat teriak sudah buang sekop dan lari kocar-kacir. Orang itu menyuruh saya kerja yang benar saja, kalau ada bahaya sembunyi saja di belakang mereka biar dilindungi. Saya tetap duduk santai di kursi rotan, memegang gelas teh es dan menyesapnya, sesendok, mengupas kulit kuaci. Saya membuang kulitnya ke keranjang sampah, plastik di bawah kaki, tidak buru-buru membalas. Saya tersenyum tipis, pandangan, saya menyapu setelan jas hitam licin dan tongkat baton besi mulus di pinggang mereka. Saya mengangguk dan membalas dengan kalimat singkat, kalian urus saja, pekerjaan kalian, saya urus pekerjaan saya. Hendra mendengus dingin, membuang kulit kuaci sembarangan ke tanah, lalu, mengibaskan tangan memberi isyarat pada anak buahnya untuk lanjut jalan. Setelah mereka pergi jauh, saya berdiri mengambil sapu, membersihkan tumpukan kulit kuaci, membuangnya ke tempat sampah, lalu kembali ke kamar untuk istirahat. Hujan deras mengguyur Jakarta pada tengah malam. Air hujan menghempas keras ke atap asbes kamar kecil di sudut taman, menciptakan suara yang bising. Saya sedang berbaring di atas ranjang besi, menyilangkan tangan di dahi, memejamkan mata beristirahat. Tiba-tiba, suara putaran baling-baling kipas angin meja mati, seketika. Seluruh kawasan rumah mewah itu tenggelam dalam kegelapan. Lampu sorot taman dan lampu dinding rumah utama semuanya padam. Berbekal pengalaman bertahun-tahun beroperasi di lingkungan minim cahaya, saya sadar ini bukan sekadar pemadaman listrik PLN biasa. Gardu listrik perumahan elit pondok indah selalu memiliki sistem generator cadangan, genset, yang otomatis menyala dalam 10 detik. Sudah lebih dari semenit berlalu, semuanya masih sunyi senyap. Layar ponsel saya menunjukkan sinyal bar benar-benar hilang, no service. Seseorang telah menggunakan alat pengacak sinyal jammer untuk mengisolasi area ini. Saya memasukkan kaki ke dalam sepatu kanvas, meraih jas hujan lapangan, warna hijau gelap, dan memakainya. Berjalan mendekati jendela, saya menempelkan mata di celah, mengamati pergerakan di luar. Hujan masih turun dengan sangat deras, tirai air putih menghalangi pandangan. Namun, indera pendengaran yang terlatih tinggi membantu saya membedakan suara-suara yang tidak wajar. Di antara suara rintik hujan, ada suara sol sepatu, karet yang menginjak rumput Jepang. Suara langkah kaki itu bukan dari satu orang, melainkan sekelompok orang. Suara pergerakannya sangat terorganisir. Bergerak dalam barisan melebar menuju arah pintu samping garasi. Sistem kamera keamanan di sepanjang tembok pembatas, kemungkinan besar kabelnya sudah dipotong putus sejak awal. Sekelompok orang tak dikenal memanfaatkan cuaca buruk untuk menyusup. Saya membuka perlahan pintu kamar, menyelipkan tubuh keluar. Menembus hujan, merayap menyusuri tembok bata, bergerak menuju rumah utama. Di luar tembok bata setinggi 3 meter, Bang Ali Kodet berdiri di bawah pohon mahoni. Ia memakai jas hujan ponco hitam, tangannya memegang senter yang dililit, plastik mika merah untuk mengurangi intensitas cahayanya. Ia memberi isyarat agar dua anak buahnya merapat ke tembok. Mereka mengeluarkan tangga tali, berlapis kain peredam, mengaitkannya erat pada jeruji besi runcing di puncak tembok. Satu persatu mereka memanjat naik dan melompat turun ke atas rumput. Tanpa suara, 15 preman bertubuh kekar, tangan mereka memegang erat pipa besi, kunci, Inggris besar, dan golok, membentuk formasi di sudut gelap di balik semak pohon kemuning. Ali Kodet menunjuk ke arah pos jaga satpam yang terletak dekat gerbang utama. 3 satpam sedang meringkuk berteduh di dalam pos, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Ali mengibaskan tangan, 5 preman memisahkan diri dari formasi, merangkak melintasi rumput memegang pipa besi, mendekati pos jaga dari belakang.
Sisa preman lainnya mengikuti Ali memutar melewati kolam renang, menuju lurus ke pintu kaca ruang tamu. Di sudut taman belakang, saya mengambil senter taktis dan menyelipkannya di ikat pinggang. Lalu sekalian memungut gunting dahan gagang panjang dari baja pejal, dari dalam gudang. Mata gunting itu baru saja saya asah sore tadi hingga sangat tajam. Saya menggenggam erat gagang gunting, melangkah cepat di bawah hujan. Jas, hujan menempel lekat di badan, air hujan mengalir deras di wajah tapi tidak mengurangi konsentrasi saya. Saya bergerak melalui titik-titik buta blind spot di pekarangan, menjauhi area terbuka. Melewati terowongan tanaman bunga kertas, saya menempelkan punggung ke tembok dapur. Dari posisi ini, saya bisa mengawasi seluruh area pintu belakang dan lorong yang menuju lantai atas. Tujuan utama saya adalah masuk ke rumah utama, memastikan keselamatan mutlak orang-orang di dalam. Mengabaikan tetesan hujan yang menerpa keras wajah, saya mengeratkan genggaman pada gagang gunting, bersiap menghadapi bentrokan. Di pos jaga dekat gerbang utama, Hendra dan dua bawahannya sedang duduk, meringkuk berlindung dari hujan. Mereka asik main ponsel, sama sekali abai, mengawasi layar monitor CCTV yang sudah mati total sejak tadi. 5 bayangan hitam berjas hujan ponco mengendap-endap dari belakang pos jaga. Orang di depan mengangkat tinggi pipa besinya, menghantamkan satu pukulan telak ke kaca pelindung. Suara kaca pecah berderak keras, berbaur dengan suara guntur yang membelah langit. Pecahan kaca beterbangan ke seluruh ruang sempit di dalam pos. Ujung pipa besi menghantam bahu Hendra, membuatnya menjerit kesakitan dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dua pengawal lainnya tersentak kaget, buru-buru mencabut tongkat baton dari pinggang mereka. Belum sempat mereka mengayunkan tangan, gerombolan itu sudah menendang pintu hingga terbuka dan menyerbu masuk. Seorang preman dari kelompok itu mengeluarkan semprotan merica, pepper spray, dan menyemprotkannya langsung ke wajah para satpam. Kabut putih mengepul, memenuhi ruangan. Hendra memegangi wajahnya sambil mengerang, air mata dan ingus mengalir deras. Ia membuang radio HT yang dipakainya, menggunakan tenaganya, untuk mendorong jatuh salah satu anak buahnya sendiri sebagai tameng rintangan, demi mencari jalan kabur. Tidak lagi peduli dengan tugas atau harga diri, ia berlari terbirit-birit menembus hujan deras ke arah gerbang besi, memanjat, jeruji, lalu melompat keluar ke jalan raya, meninggalkan dua bawahannya yang memegangi kepala menahan pukulan bertubi-tubi. Sosok Hendra lenyap ditelan badai hujan. Tim pengawal profesional bergaji ratusan juta itu hancur berantakan dalam waktu kurang dari 2 menit. Setelah membereskan pos luar, 5 preman itu kembali bergabung dengan kelompok Ali Kodet. Mereka diam-diam mendekati pintu kaca geser yang menghubungkan kolam renang dengan ruang tamu. Ali Kodet mengeluarkan palu godam yang dibungkus kain basah dari tas perkakasnya, menghantamkannya kuat-kuat ke lubang kunci pintu utama. Pukulan keras itu menghancurkan gerendel kunci berbahan kuningan tebal. Pintu kaca besar itu meluncur bebas ke samping. Belasan preman masuk, berbondong-bondong ke dalam rumah utama. Sepatu yang menginjak lantai keramik, mewah meninggalkan jejak lumpur berantakan di mana-mana. Air hujan dari jas ponco mengalir deras ke lantai, membentuk genangan air kecil. Ali Kodet memberi isyarat tangan, membagi mereka dengan, tangan cepat menjadi 3 kelompok kecil. Kelompok pertama bertugas menggeledah seluruh lantai dasar, mengacak-acak ruang kerja, kamar tamu, dan dapur. Kelompok kedua berjaga di pintu utama dan pintu belakang untuk memblokir jalur pelarian. Ali sendiri memimpin kelompok ketiga yang terdiri dari 5 preman paling beringas, membawa senjata lengkap menuju tangga utama yang mengarah ke lantai 2. Memanfaatkan momen saat mereka sedang fokus menjebol pintu utama, saya sudah bergerak tepat waktu ke sudut tersembunyi di balik pintu kayu dapur. Menggunakan kunci cadangan master yang saya pinjam dari kamar Pak Cipto, saya memutar pelan kenop pintu. Pintu terbuka tanpa suara sedikit pun. Saya menyelinap masuk ke area dapur yang gelap gulita. Ruangan di dalam dipenuhi bau lembab dari badai di luar yang merangsek masuk. Berdiri menempel di belakang kulkas besar, saya memfokuskan seluruh konsentrasi dan indera pendengaran. Suara langkah kaki berdebum keras bergema di seluruh lantai ruang tamu. Suara perabotan berjatuhan, makian kasar para preman memecah ketenangan rumah mewah itu. Mereka membalikkan sofa-sofa kulit, menendang jebol pintu-pintu kayu ruang penyimpanan di sepanjang lorong. Menganalisis situasi dengan cepat, saya menyadari jumlah mereka banyak, dipersenjatai penuh untuk pertarungan jarak dekat, bertindak sistematis dan terorganisir dengan sangat jelas. Menghadapi 15 orang sekaligus dalam ruang tamu, yang sempit bukanlah pilihan yang optimal. Saya memutuskan untuk diam tak bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk melumpuhkan mereka satu persatu atau langsung menargetkan si pemimpin. Tangan saya mencengkeram erat gagang gunting dahan baja tebal. Saya merendahkan tubuh,
bergerak memutar ke belakang meja konter dapur yang terbuat dari marmer. Cahaya senter dari kelompok yang menggeledah lantai dasar menyapu menyilaukan, melintasi deretan kabinet dapur. Mereka mengacak-acak panci dan wajan, melemparnya berserakan di lantai. Saya menyembunyikan diri sepenuhnya di kegelapan di belakang mereka, dengan sabar menunggu mangsa masuk ke dalam jangkauan sasaran. Saat sistem listrik seluruh rumah diputus, Tiara sedang berbaring menonton film di kamar tidurnya yang luas di lantai 2. Kamar itu seketika gelap gulita, suara putaran kipas AC mati seketika. Ia meraih ponselnya di atas meja nakas, berniat menelepon Pak Cipto di bawah untuk menanyakan situasi. Layar ponsel menyala tetapi bar sinyal menampilkan tanda silang, indikasi tidak ada sinyal sama sekali. Perasaan cemas mulai menjalar di hati gadis muda itu. Tiara turun dari ranjang, mengenakan sandal tidur berbulunya, meraba-raba, berjalan membuka pintu kamar. Tepat saat pintu kayu itu terbuka sedikit, suara aneh dari lantai bawah terdengar sangat jelas. Suara pecahan kaca, barang-barang, berjatuhan, dan langkah kaki berat yang menginjak lantai bawah membuat jantungnya berdegup kencang. Berjalan ke lorong atas, Tiara berpegangan pada pagar kaca pembatas, mencondongkan tubuh melihat ke bawah, cahaya senter menyapu ke segala arah menembus ruang tamu yang gelap. Ia mendengar jelas suara serak seorang pria yang menyuruh anak buahnya menggeledah setiap kamar. Menyadari bahwa penjahat telah menyusup ke dalam rumah, Tiara mundur beberapa langkah dengan panik. Tangga utama di tengah rumah sudah diblokir oleh sekelompok preman. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berbalik arah dan berlari menuju ujung lorong lantai 2. Di sana terdapat tangga putar kayu kecil, khusus digunakan oleh pembantu untuk lewat bersih-bersih setiap hari. Ia berlari menuruni anak tangga yang sempit itu, berusaha agar tidak menimbulkan suara berisik. Sandal tidurnya yang licin membuatnya tersandung berkali-kali, lututnya terbentur keras ke pagar kayu hingga terasa sangat sakit. Mengabaikan luka yang berdarah, Tiara merangkak bangun dan terus melarikan diri. Cerita ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Masa Tua. Selamat menikmati waktu bersantai Anda, Bapak dan Ibu sekalian. Setibanya di lantai dasar, Tiara segera berbelok ke lorong yang mengarah ke pintu samping garasi. Namun, jalur keluar ini sudah dijaga oleh seorang preman bersenjata pipa besi. Preman itu mendengar suara langkah, langsung menyorotkan senter tepat ke wajah Tiara. Tersilaukan oleh cahaya yang kuat, Tiara membeku, menutupi wajahnya dengan tangan. Preman itu meringis menyeringai nakal, berteriak memanggil rekan-rekannya untuk datang mendekat. Tahu bahwa ia tidak bisa kabur lewat sini, Tiara berbalik dan berlari kocar-kacir kembali ke ruang tamu. 3 preman dari arah berbeda, serentak maju mengepung. Mereka mendesak Tiara hingga mundur ke sudut ruangan, menempel pada lemari kaca tempat pajangan barang antik keluarga. Tidak ada lagi jalan mundur, ia meringkuk, punggungnya menempel erat pada kaca yang dingin. Kedua tangannya memeluk ponsel yang tak bersinyal, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bang Ali Kodet melangkah perlahan ke depan, menyingkirkan beberapa anak buahnya. Ia menyorotkan senter berlapis mika merahnya tepat ke wajah pucat Tiara. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah foto lusuh, membandingkannya dengan saksama, lalu mengangguk-angguk puas. Ia menyimpan foto itu, melangkah maju selangkah lagi, dengan nada mengancam, menyuruh Tiara patuh ikut mereka ke mobil, jika tidak ingin disakiti. Anak buah di sekelilingnya serentak mengetukkan senjata mereka ke lantai keramik, menciptakan suara berisik untuk meneror mental Sandera. Tiara menggigit bibirnya, kuat-kuat hingga berdarah, matanya melotot menatap sekelompok pria beringas itu. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya, mengangkat suaranya, dan berteriak keras, bertanya apa yang mereka inginkan, serta menyuruh semuanya menjauh. Jeritan putus asanya tenggelam di tengah suara guntur yang menggelegar di luar. Ali Kodet tersenyum sinis dan meremehkan. Ia membuang sisa rokoknya ke lantai, menginjaknya hancur dengan ujung sepatu kulitnya. Ia mengangkat lengan kekarnya, yang penuh dengan tato menyeramkan, meraih rambut panjang Tiara, bersiap, bertindak kasar. Tepat di saat tangan Ali Kodet hanya berjarak sejengkal dari rambut Tiara, sebuah suara robekan angin melengking memekakkan telinga terdengar dari arah lorong dapur. Sebuah balok logam hitam pekat merobek malam, melayang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Gunting dahan baja pejal ukuran besar itu menancap dalam di pilar penyangga kayu jati tepat di depan wajah si pemimpin preman. Mata gunting tajam yang telah saya asah dengan hati-hati menembus dalam ke lapisan kayu keras, menciptakan suara benturan berat yang mengejutkan. Kekuatan benturan itu membuat serpihan kayu berhamburan hingga mengenai pipi Ali Kodet. Pria itu tersentak kaget, buru-buru menarik tangannya, dan mundur 2 langkah. Seluruh anak buah di sekitarnya juga terdiam kaku, menghentikan segala tindakan.
mengancam Sandera. Semua sorotan senter dari berbagai arah serentak berbalik menyorot ke arah lorong tempat serangan tadi berasal. Dari dalam bayang-bayang samar sudut dapur, saya berjalan keluar menuju cahaya. Dengan santai, tubuh saya berbalut jas hujan lapangan hijau gelap yang basah, kuyup. Air hujan menetes dari pinggiran topi rimba ke lantai. Tangan kanan saya memegang senter taktis berukuran kecil. Saya menyorotkan sinar sempit ke arah lantai. Hanya cukup agar mereka melihat kehadiran saya dengan jelas tanpa menyilaukan mata. Saya melangkah dengan irama teratur, langkah panjang yang mantap, tanpa menimbulkan suara langkah berlebih di atas lantai keramik. Berhenti sekitar 5 meter dari mereka, saya berdiri tegap, suara berat saya menggema jelas di ruangan sunyi, menyuruh mereka, kalian terlalu berisik, biarkan orang tidur. Dengan tenang, ke-15 preman membelalakan mata melihat pria yang muncul tiba-tiba. Mereka menyorotkan senter, mengamati dengan saksama penampilan saya. Hanya seorang tukang kebun, memakai jas hujan basah dan sandal jepit, tangan kosong, tanpa senjata tajam. Penampilan fisik juga tidak menyeramkan atau bertubuh luar biasa besar. Tidak melihat adanya senjata berbahaya pada tubuh lawan, kewaspadaan awal gerombolan preman itu segera menghilang. Mereka mengira lemparan gunting tadi hanyalah kebetulan belaka dari orang miskin yang nekat. Beberapa orang mulai melontarkan ejekan, mencemooh penampilan saya, yang salah tempat. Mereka saling mengobrol dan mengumpat kesombongan seorang kuli miskin yang berani ikut campur urusan orang. Ali Kodet menenangkan dirinya, ia mengusap wajahnya dengan kesal, mencabut sebilah pisau belati militer, bergerigi yang mengkilap dari pinggangnya. Ia maju ke depan formasi, mengarahkan ujung pisau tepat ke dada saya. Ia meludah ke lantai, dan dengan nada mengancam berkata, tukang kebun gembel, cepat pergi dari sini kalau tidak mau mati konyol. Anak-anak buah di belakangnya, ikut-ikutan, mengangkat tinggi pipa besi dan kunci Inggris membentuk dinding penghalang yang kokoh. Pandangan saya menyapu cepat posisi ke-15 musuh, mengingat persis jarak dan titik lemah setiap orang, semuanya sudah berada dalam kendali saya. Saya mengangkat bahu sedikit, tersenyum tipis meremehkan, memutar senter perlahan di tangan. Saya memutar tubuh ke belakang, berpura-pura menerima ancaman mereka, bersiap melangkahkan kaki pergi dari ruang tamu. Melihat saya berbalik hendak pergi, gerombolan preman itu tertawa terbahak-bahak merasa menang. Ali Kodet menyimpan belatinya, berbalik dan kembali mendekati sudut ruangan tempat Tiara berdiri. Ia mengulurkan tangan mencengkeram pergelangan tangan Tiara, menariknya dengan paksa dari lemari kaca. Tiara tertarik dengan keras, terhuyung-huyung dan nyaris jatuh ke tanah. Melihat satu-satunya peluang hidupnya sedang melangkah mundur ke kegelapan lorong, insting bertahan hidup gadis itu meledak hebat. Ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga, menggigit keras punggung tangan Ali Kodet, membuat pria itu menjerit ar dan melonggarkan cengkeramannya. Seketika, Tiara menyelipkan tubuhnya lewat celah di antara dua anak buah yang menghalanginya, berlari kocar-kacir ke arah lorong. Seorang preman mengangkat tangan berniat menarik bajunya, tetapi Tiara menunduk menghindar dan terus berlari lurus. Tiara menabrak punggung saya dengan keras, kedua tangannya terulur mencengkeram erat ujung jas hujan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memegangi lengan saya yang kekar, kuku jarinya menancap dalam menembus lapisan nilon basah, mengabaikan citra sombong nona muda dari keluarga kaya yang biasanya. Tiara menyandarkan kepalanya ke bahu saya, menangis terseduh-seduh, air matanya bercampur ketakutan luar biasa mengalir membasahi lengan baju saya. Suaranya serak, memohon berkali-kali, tolong saya, kumohon jangan tinggalkan saya sendiri dengan mereka. Suara tangisan putus asanya menggema di tengah kesunyian lantai dasar, menghancurkan seluruh sisa kesabaran di dalam diri saya. Kepanikan gadis muda itu membangkitkan kembali insting tanggung jawab melindungi yang lemah dari seorang prajurit tempur. Saya menghentikan langkah, berdiri, tegak di tempat, membiarkan Tiara memegang erat lengan saya. Menunduk melihat jari-jarinya yang terus gemetar, saya menghela napas pelan. Saya mengendurkan genggaman pada senter, memutar tubuh berhadapan dengan kelompok preman. Tangan kiri saya melingkar ke belakang punggung, perlahan mendorong Tiara ke belakang, menyembunyikannya sepenuhnya di balik bahu lebar saya. Gerakan lambat, tapi tegas, menghalangi semua pandangan dan ancaman ke arahnya. Saya menepuk pelan punggung tangannya yang sedang mencengkeram baju saya, menenangkannya. Dengan suara pelan, menyuruhnya memejamkan mata dan berhitung dalam hati, sampai 30. Tiara mengangguk patuh, merunduk merapat ke punggung saya, memejamkan matanya, rapat-rapat, tidak berani mengintip. Ali Kodet memegangi tangannya yang berdarah, sambil melangkah maju. Kemarahannya membuat wajahnya berkerut jelek. Ia berteriak keras memerintahkan seluruh anak buahnya maju untuk menghabisi si tukang kebun pengganggu secepatnya.
15 bayangan hitam membawa senjata, serentak menerjang dari 3 arah berbeda. Ruang tamu yang sempit mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Saya melepas jas hujan yang mengganggu gerakan, melemparnya tepat ke wajah 2 preman di depan sehingga mereka buta sesaat. Aura malas dan santai saya setiap hari lenyap, sama sekali, digantikan oleh tekanan dingin dari seseorang yang pernah melalui pertempuran hidup mati berkali-kali. Saya melebarkan kaki, merendahkan titik berat, mengangkat kedua tangan setinggi dada. Otot-otot menegang bersiap menerima serangan pertama. Pertempuran yang tidak seimbang resmi dimulai di bawah cahaya temaram dari senter-senter yang berjatuhan di lantai. Tepat saat jas hujan menutupi wajah 2 orang pertama, saya maju menempel ke sudut dinding kanan. Preman ketiga mengayunkan pipa besi, memukul telak dari atas ke bawah ke arah posisi saya sebelumnya berdiri. Mengabaikan opsi, menghindar ke samping. Saya melangkahkan kaki menyilang ke depan, memindahkan seluruh tumpuan berat badan ke bahu. Saya menggunakan sisi lengan kiri untuk menangkis kuat sendi pergelangan tangan si penyerang. Kekuatan tangkisan langsung itu membuat batang logam terlepas dari jari-jarinya, yang kesakitan jatuh berdenting ke lantai keramik. Tidak berhenti sampai di situ, tangan kanan saya mencengkeram erat kerah kemeja orang itu, memanfaatkan momentum untuk menariknya keras ke depan. Bersamaan dengan itu, saya mengangkat tinggi lutut kiri, mendaratkan hantaman fatal tepat ke ulu hatinya. Preman itu tumbang seketika, kedua tangannya memegangi perut sambil berguling-guling di lantai, mulutnya mengeluarkan busa, tak mampu bersuara. Melihat rekan mereka tumbang hanya dalam sekejap mata, para preman sempat ragu sejenak, tetapi perintah makian dari Ali Kodet di belakang langsung memaksa mereka maju. Formasi belasan preman beringas itu mulai menyebar, membentuk setengah lingkaran mengepung rapat posisi saya yang sedang melindungi Tiara. 2 preman terdekat menerjang masuk bersamaan dari sisi kiri dan kanan. Orang di kiri memegang golok mencoba menusuk perut dari samping, orang di kanan mengangkat kaki menendang lurus setinggi dada. Keahlian koordinasi mereka cukup lumayan. Menghadapi serangan ganda, saya merundukkan tubuh merapat ke lantai agar bilah golok hanya membelah udara kosong. Menjadikan kedua tangan sebagai tumpuan kuat di lantai keramik, saya melancarkan sapuan kaki sangat keras ke pergelangan kaki tumpuan preman yang sedang menendang. Orang itu kehilangan keseimbangan, jatuh terlentang ke belakang, kepalanya membentur keras ujung meja TV kayu. Baru saja melompat bangun, saya langsung berhadapan dengan raksasa pembawa palu. Godam berbalut kain yang sedang mengambil ancang-ancang memukul setinggi mata. Kecepatan ayunan palu raksasa itu sangat besar, namun posturnya yang kaku adalah kelemahan fatal. Saya memiringkan tubuh, mengelak tipis melewati angin kencang dari jalur palu. Lengan kanan saya melingkar ke belakang lehernya. Tangan kiri mengunci rapat sikunya yang memegang senjata, menggunakan tenaga untuk mematahkan lengan besar itu ke belakang punggung saya, lalu mendaratkan tendangan lurus ke lipatan lututnya. Suara persendian bahu yang terkilir terdengar jelas. Raksasa itu menjerit kesakitan, menjatuhkan palu godam ke lantai hingga berbunyi brak diikuti tubuh besarnya yang ambruk ke lantai. Ruang tamu saat ini menjadi sangat kacau. Senter-senter yang bergelimpangan di tanah menyorot ke langit-langit, menciptakan bayangan terang gelap yang bersilangan. Memanfaatkan kondisi remang-remang, saya proaktif bergerak, terus-menerus, tidak berdiam di satu posisi lebih dari 2 detik. Teknik pertarungan jarak dekat khas militer, close quarter combat, diterapkan maksimal, karena kepraktisannya. Setiap pukulan diperhitungkan presisi untuk melumpuhkan kemampuan melawan musuh secepat mungkin. Seorang preman mengayunkan kunci Inggris besar dari belakang punggung saya. Saya hanya merunduk cepat lalu mengayunkan pukulan lurus menghantam pangkal pahanya. Preman lain menerjang, berniat memeluk pinggang saya. Saya melangkah mundur, mengangkat sikut tinggi-tinggi dan menghantamkannya keras ke pelipisnya, membuatnya pingsan seketika di tempat. Suara jeritan pilu bergema bertubi-tubi di seluruh ruangan besar itu. Pajangan-pajangan kaca hiasan diinjak dan hancur di bawah sepatu-sepatu yang sedang bertarung. Kelompok preman bayaran yang biasa menebar teror kepada banyak orang, kini harus menelan pil pahit kekalahan memalukan, hanya dengan gerakan, menangkis, mematahkan sendi, dan melontarkan tendangan mematikan. Saya telah mengubah formasi tangguh mereka menjadi boneka-boneka patah yang tercerai-berai. Mereka yang masih berdiri mulai menunjukkan kepanikan luar biasa di matanya. Mereka mundur perlahan ke arah pintu masuk, tangan masih memegang senjata, tapi tak satu pun berani melangkah maju setengah langkah. Pertarungan berjalan berat, sepenuhnya berada dalam kendali si tukang kebun. Setelah hampir 5 menit pertempuran sengit, berkat pergerakan terus-menerus, memanfaatkan kegelapan dan ruang sempit untuk memecah belah formasi musuh. 14 preman akhirnya terkapar lemas di atas ubin keramik yang dingin. Mereka berguling-guling merintih. Ada yang memegang lengan yang patah.
ada yang memegang kaki yang keseleo, tak satu pun yang punya tenaga untuk bangkit. Senjata tajam dan alat pemukul berserakan di mana-mana, bercampur dengan pecahan kristal gelas mahal. Seluruh ruang tamu mewah itu berubah menjadi medan perang yang berantakan. Berdiri membeku di dekat kusen pintu kaca yang hancur, kini hanya tersisa Bang Ali Kodet. Ia menggenggam erat belati militernya, keringat dingin bercucuran, membasahi dahi. Matanya terbelalak menatap tajam ke arah saya seakan baru saja menyaksikan entitas gaib turun ke bumi. Saya mengusap debu di kaos kutang, melangkah pelan tapi pasti mendekati si bos preman. Ali Kodet mundur dengan gemetar selangkah demi selangkah hingga punggungnya menabrak keras tembok. Sadar tak ada jalan mundur, ia berteriak kencang, memekakkan telinga untuk menenangkan dirinya. Kedua tangannya menggenggam erat gagang pisau, melompat maju, menusukkan serangan fatal, mengarah ke dada kiri. Kecepatan serangannya cukup cepat dibanding anak buahnya, membuktikan ia juga orang yang sering keluar masuk dunia hitam. Namun, di mata seorang mantan prajurit pasukan khusus, gerakan itu memamerkan berbagai celah mematikan. Saya tidak buru-buru mundur, melainkan mengangkat tangan kiri, menggunakan pangkal pergelangan tangan untuk menangkis keras bagian dalam pergelangan tangannya tepat di udara. Kekuatan pukulan itu membuat arah pisau meleset total. Tangan kanan saya langsung mencengkeram otot bisep Ali Kodet, meremasnya dengan tenaga luar biasa. Ototnya yang tertekan keras, membuatnya meringis kesakitan dan melonggarkan jari-jarinya yang memegang senjata. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, saya menggunakan kaki kanan untuk menendang keras tumit tumpuannya, sekaligus memelintir lengannya yang memegang pisau ke belakang punggungnya. Suara tulang patah terdengar keras di tengah ruangan bising. Ali Kodet berteriak pilu, menjatuhkan belatinya ke lantai. Ia berlutut di lantai, lengan kanannya tertekuk dalam sudut yang tidak wajar, kehilangan kemampuan gerak sepenuhnya. Saya mendorongnya hingga jatuh, tertelungkup ke pecahan kaca, menggunakan lutut kanan untuk menekan kuat punggungnya demi mematikan semua perlawanan terakhirnya. Ali Kodet menggigit, gigi menahan sakit yang menusuk tulang, wajahnya pucat tanpa darah. Ia terengah-engah, dengan napas terputus-putus berusaha mengangkat mata penuh, ketakutan menatap pria yang sedang menindihnya. Dari tenggorokannya, ia bertanya dengan suara parau, "Sebenarnya siapa kau? Dari geng mafia mana sampai punya ilmu bela diri semengerikan ini?" Mendengar pertanyaan preman kakap itu, saya berdiri tegap, dengan santai menggunakan ujung sepatu karet menendang belati menjauh. Saya menunduk menatap pecundang yang tengkurap di bawah kaki saya, tersenyum dingin dan menjawab, "Saya cuma tukang kebun yang digaji untuk memotong rumput rumah ini buat makan sehari-hari." Jawaban santai itu membuat Ali Kodet tersedak ludahnya sendiri. Ia menundukkan kepalanya ke lantai, menerima kekalahan memalukan. Saya mengalihkan pandangan, mengamati sekeliling ruang tamu untuk memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Saya berjalan menuju sudut tempat Tiara berdiri. Gadis muda itu masih meringkuk, kedua tangannya menutup telinga. Matanya terpejam erat sesuai instruksi tadi. Saya menepuk pundaknya pelan, merendahkan suara dan memberitahu, "Semuanya sudah beres. Kamu boleh buka mata." Tiara perlahan membuka mata, melihat sekeliling. Ruangan yang dipenuhi mayat hidup yang berniat menculiknya beberapa menit lalu, kengerian berangsur-angsur digantikan oleh rasa takjub yang luar biasa. Ia mendongak menatap punggung lebar saya. Matanya menunjukkan kerumitan yang bercampur dengan rasa syukur. Membantu Tiara berdiri, saya dengan hati-hati memeriksa apakah ia mengalami luka. Melihat ia hanya mengalami luka lecet ringan, saya memungut sweater rajut kardigan miliknya yang tadi tertinggal di sofa, lalu menyampirkannya ke bahu Tiara agar ia merasa hangat. Setelah itu, saya membiarkan Tiara duduk bersandar di tepi sofa yang kondisinya paling utuh di ruangan itu. Gadis itu mencengkeram erat ujung bajunya, seluruh tubuhnya masih bergetar sesekali, tapi sorot matanya tak lagi sebingung tadi. Saya beralih mengurus sisa-sisa musuh yang terkapar di lantai. Mengambil tali tambang besar yang sempat mereka buang tadi, saya segera mengikat erat tangan 5 preman yang masih bisa bergerak ke kaki pilar kayu jati. Preman yang keseleo atau patah tulang kubiarkan saja tergeletak mengerang menunggu polisi datang untuk dibereskan. Setelah membersihkan rintangan di lantai, saya mengambil senter kecil dan menyorot jalan menyusuri tembok, lurus ke lorong, menuju garasi. Berdasarkan tata letak instalasi listrik umum di rumah-rumah elit kawasan Pondok Indah, saya dengan cepat menemukan letak box panel listrik utama, MCB, yang tertanam di dinding dekat pintu samping. Membuka penutup plastiknya, saya menyorotkan senter ke dalam. Tuas saklar induk yang besar telah diturunkan, paksa, bukannya dipotong kabelnya seperti perkiraan saya sebelumnya. Menarik kuat tuas itu ke atas, aliran listrik langsung tersambung kembali. Suara
Bunyi bip terdengar dari panel kontrol. Lampu plafon di ruang tamu, lampu, gantung kristal, dan seluruh sistem lampu sorot di sepanjang tembok taman serentak menyala terang benderang, mengusir total kegelapan pekat dari badai. Cahaya menyilaukan mengekspos jelas puing-puing sisa pertarungan sengit itu. Ruang tamu yang ditata mewah, bernilai miliaran rupiah, kini terlihat tak ubahnya tempat pembuangan sampah. Pecahan kaca berserakan di mana-mana, memantulkan kilauan cahaya di atas lantai. Meja kursi kulit bergeser dan robek, besar-besaran. Pajangan keramik antik hancur berantakan hingga ke ujung tangga. Di tengah reruntuhan itu terkapar 15 pria beringas yang berguling-guling, wajah, bengkak-bengkak, serta kaki dan tangan yang posisinya tidak wajar. Tiara duduk, meringkuk di sofa, menutupi wajahnya dari cahaya terang. Begitu matanya menyesuaikan cahaya, ia segera mencari-cari sosok saya. Melihat saya sedang melangkah santai keluar dari lorong, barulah ia menghela napas lega, ketegangan, di bahunya sedikit mengendur. Tiba-tiba, suara sirene khas mobil polisi merobek kesunyian malam di luar perumahan. Deru mesin mobil menderu kencang melaju di atas aspal yang basah. Sesaat kemudian, serangkaian suara rem mendadak terdengar beruntun di depan gerbang besi utama. Kedipan lampu biru merah menembus jendela, memantulkan bayangan di dinding ruang tamu. Satu peleton polisi Brimob Brigade Mobil, dengan perlengkapan anti peluru, senapan laras panjang, dan tameng pelindung dengan cepat menjebol gerbang samping dan menyerbu masuk. Mereka menyebar dengan formasi taktis yang sangat disiplin merangsek ke dalam rumah. Mengikuti tepat di belakang pasukan polisi, adalah Pak Darmawan, ayah Tiara, bersama regu pengawal berjas hitam baru yang berlari tersengal-sengal. Pintu kaca yang hancur didorong terbuka lebar. Para petugas Brimob menyerbu ke ruang tamu, mengarahkan moncong senapan ke orang-orang yang tergeletak di tanah, berteriak keras memerintahkan semuanya diam di tempat. Mereka segera menyadari bahwa situasi di tempat kejadian, TKP, sangat ganjil. Sama sekali tidak ada perlawanan atau upaya melarikan diri dari kelompok preman. Ke-15 penjahat berbahaya itu sudah tumbang, terbaring, merintih menyerah tanpa syarat. Pak Darmawan berlari masuk ke rumah, matanya panik mencari-cari putrinya. Melihat Tiara duduk aman di kursi, ia menghambur memeluknya. Ayah dan anak itu berpelukan. Pak Darmawan menenangkan putrinya, terus-menerus bertanya apakah ia terluka. Tiara menangis terseduh-seduh, menunjuk ke arah saya dan menceritakan seluruh kejadian. Pasukan Brimob beralih memandang saya, mata mereka penuh kejutan melihat seorang tukang kebun basah, kuyup bisa melakukan tindakan sedahsyat itu. Cerita ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Masa Tua. Selamat menikmati waktu bersantai Anda, Bapak dan Ibu sekalian. Pasukan Brimob mulai mensterilkan lokasi kejadian, mengumpulkan bukti, dan mengambil keterangan awal dari saksi mata. Petugas memborgol gerombolan preman itu, lalu menggiring mereka satu persatu ke mobil tahanan truk box polisi di luar gerbang. Proses pemeriksaan luka para tersangka membuat tim penyidik sangat terkejut. Seorang perwira polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, yang bertubuh tegap, langsung turun tangan memeriksa setiap luka pada para penjahat. Ia mengamati dengan saksama lengan Ali Kodet yang patah terlipat, luka dislokasi, sendi bahu, dan titik-titik memar pada posisi saraf mematikan di tubuh anak buah preman. Alis perwira menengah itu berkerut tajam, menunjukkan ekspresi berpikir keras. Pak Kompol berdiri tegak, berjalan menuju Pak Darmawan yang sedang mengobrol dengan penyidik. Ia menunjuk ke arah preman yang sedang digiring ke mobil dan menurunkan suaranya. Pak Kompol menegaskan bahwa luka-luka di tubuh kelompok tersebut bukan akibat perkelahian preman jalanan biasa. Itu adalah teknik bela diri taktis militer, CQC. Dengan tingkat keampuhan ekstrem, mengarah langsung ke titik-titik vital, untuk melumpuhkan musuh secepatnya. Teknik mematahkan sendi dan menumbangkan target dengan satu serangan hanya bisa berasal dari orang-orang yang pernah menjalani pelatihan tempur yang sangat keras, khususnya dari satuan pasukan khusus, Special Forces. Komandan Brimob itu mengedarkan pandangannya, ingin bertemu dengan pemuda tukang kebun yang dibicarakan untuk memastikan identitasnya. Saat itu saya sedang berdiri di teras belakang dapur menggunakan selang air untuk membilas bersih sisa lumpur di pipa celana lapangan. Pak Kompol dan Pak Darmawan menghampiri. Melihat postur saya yang tenang dengan punggung tegap, lurus, perwira polisi itu mengangkat tangannya memberi hormat sesuai regulasi militer. Refleks alami seorang prajurit membuat saya langsung mengambil sikap sempurna siap dan membalas hormat dengan patah-patah yang tegas. Gerakan standar itu semakin meyakinkan Pak Kompol akan penilaiannya. Ia tidak banyak bertanya tentang latar belakang asli saya, hanya menyampaikan rasa hormat terhadap keterampilan tempur dan mental baja orang di depannya. Pak Kompol menoleh menasihati Pak Darmawan agar lebih memperhatikan masalah keamanan,
seraya menegaskan bahwa keluarganya sangat beruntung ada seorang jagoan tangguh dari satuan elit yang menyamar di pekarangannya. Mendengar penilaian dari seorang ahli di bidangnya, Pak Darmawan menyadari banyak hal. Ia sadar pemuda yang melamar pekerjaan kasar rendahan ini sama sekali bukan orang sembarangan. Ketenangan, sikap dingin menghadapi segala ancaman, dan kemampuan melumpuhkan 15 penjahat bersenjata hanya dalam hitungan menit, membuktikan masa lalu yang sangat disegani. Setelah pasukan polisi beranjur pergi, Pak Darmawan melangkah mendekati saya dengan wajah yang sangat hormat. Ia dengan tulus mengundang saya masuk ke ruang kerja pribadinya di lantai 2 untuk minum teh, sekaligus mendiskusikan urusan penting terkait keselamatan keluarganya. Ia berjanji akan memberikan imbalan yang sangat pantas atas tindakan menyelamatkan nyawa putrinya malam ini, dan tidak akan membiarkan saya merasa dirugikan. Saya mematikan keran air, memeras ujung celana, lalu menatap langsung ke mata sang pemilik rumah. Saya menolak halus undangannya. Saya mengatakan hari sudah terlalu larut malam, saya sendiri butuh istirahat, karena besok pagi masih harus melanjutkan pekerjaan memotong rumput yang tertunda di halaman. Soal turun tangan melindungi aset dan nyawa manusia saat darurat hanyalah sekadar membantu saja, tidak perlu repot-repot berterima kasih, atau berbasa-basi lebih jauh. Selesai bicara, saya mengangguk hormat pada Pak Darmawan lalu membalikkan badan menyusuri jalan setapak berbatu kembali ke sudut belakang taman, meninggalkan tatapan penuh keheranan dan rasa penasaran luar biasa dari sang bos properti. Saya masuk ke kamar kecil beratap asbes, mengunci pintunya rapat, melepas kemeja basah kuyup itu, mengakhiri malam badai yang penuh dengan gejolak. Pagi keesokan harinya, saat matahari baru menampakkan diri, saya sudah bangun untuk membersihkan kekacauan di taman. Badai semalam membuat ranting-ranting patah berserakan, lumpur berhamburan ke seluruh jalan setapak. Saya menggunakan sapu lidi untuk mengumpulkan daun rontok, menggunakan selang tekanan tinggi untuk menyemprot bersih lumpur di lantai halaman. Sekitar jam 8, taman pada dasarnya kembali ke bentuk aslinya. Menyimpan alat-alat ke gudang, saya pergi ke keran air mencuci wajah, kaki, dan tangan. Begitu berbalik, saya melihat Tiara berjalan di tepi jalan setapak menuju ke arah kamar istirahat saya. Ia tidak mengenakan gaun bermerek yang mewah seperti biasanya, melainkan hanya memakai setelan baju olahraga berbahan kaos yang cukup sederhana. Kedua tangannya membawa sebuah nampan logam besar, melangkah pelan-pelan, menghindari genangan air. Di atas nampan terdapat semangkuk sop buntut yang masih mengepul panas lengkap dengan piring kecil berisi jeruk nipis, emping, dan sambal cabai. Tiara berjalan ke depan saya, menyodorkan nampan itu, dan dengan suara jelas menyuruh saya sarapan selagi hangat. Ia mengaku baru saja minta tolong diajari masak oleh koki rumah. Kuahnya mungkin tidak seenak di restoran, tapi daging sapinya dipilih dari kualitas terbaik. Saya menerima nampan itu, meletakkannya di meja kayu kecil di depan teras gudang, dan menarik kursi mempersilakannya duduk. Saya mengambil sendok, mengaduk sup tersebut, kaldu sapinya memancarkan aroma rempah cengkeh dan pala, menyuapkan sesendok kuah ke mulut. Saya mengunyah perlahan lalu mengangguk memuji rasanya enak. Tiara duduk di seberang, meletakkan tangannya di atas paha, matanya menatap tajam ke arah saya saat makan. Tiba-tiba saya memperhatikan jari telunjuk tangan kirinya dililit, perban kasa putih yang masih mengeluarkan sedikit darah merah. Saya menunjuk ke lukanya dan bertanya ada apa. Tiara buru-buru menyembunyikan tangannya ke belakang punggung, menjawab dengan santai, saat mengiris bawang pisaunya meleset, mengenai tangannya sedikit, tidak ada masalah serius. Seorang nona muda yang hidup bergelimang harta selama 20 tahun, tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, kini turun tangan sendiri masuk dapur memasak sarapan untuk seorang tukang kebun. Perubahan sikap ini terjadi sangat cepat. Setelah menghabiskan semangkuk sop buntut hingga tak tersisa, saya membawa mangkuk ke keran air, mencucinya bersih lalu mengeringkan dan menaruhnya di rak. Kembali ke meja, saya mengambil kotak P3K pribadi dari dalam ransel. Saya menarik kursi duduk mendekat, menyuruh Tiara mengulurkan tangannya agar bisa saya periksa. Ia patuh menyodorkan tangannya. Saya membuka perban kasa lama yang dibalut berantakan itu, dan melihat luka irisan yang cukup dalam masih merembeskan darah. Menggunakan kapas beralkohol untuk membersihkan lukanya, saya mengoleskan salep antibiotik lalu menggunakan plester medis khusus membalutnya. Dengan rapat, gerakan tangan saya sangat cepat dan tegas. Tiara duduk diam tanpa merintih. Sakit sepatah kata pun, pandangannya terus melekat pada wajah saya. Selesai membalut luka, saya menyimpan kotak P3K, memperingatkannya lain kali kalau tidak bisa masak biarkan saja koki yang urus, daripada mencelakai diri sendiri. Tiara mengangguk patuh, berdiri, membawa nampan kosong kembali ke rumah utama. Postur jalannya terlihat sangat riang. Menjelang siang,
Pak Cipto datang ke taman dan memanggil saya ke ruang kerja Pak Darmawan di lantai 2. Memasuki ruangan, saya melihat Pak Darmawan sedang duduk di belakang meja kerja dari kayu ek. Di sebelahnya ada Tiara dan seorang pria berjas yang tampak seperti pengacara. Pak Darmawan mempersilakan saya duduk di kursi kulit. Di seberangnya, pengacara membuka tas dan mengeluarkan setumpuk dokumen kontrak yang tebal ke atas meja. Pak Darmawan mendorong kontrak itu ke arah saya, langsung masuk ke inti persoalan. Ia menawarkan saya pindah posisi menjadi pengawal pribadi, bodyguard, khusus untuk melindungi Tiara. Gaji awalnya adalah 100 juta rupiah per bulan, belum termasuk bonus hari raya dan biaya operasional selama masa tugas. Saya adalah berjaga 24 jam penuh di dekat Tiara kapanpun dan dimanapun, memastikan keamanan mutlak untuk nyawa dan asetnya. Saya memiliki otoritas penuh untuk menentukan masalah keamanan, termasuk merekrut personel tambahan atau mengubah jadwal perjalanan Tiara. Jika mendeteksi adanya ancaman, Tiara yang duduk di samping ayahnya terus mengangguk setuju. Ia mengatakan mulai sekarang akan mendengarkan semua pengaturan saya, mutlak tidak akan membantah perintah atau menimbulkan masalah. Keluarga konglomerat yang bersedia membayar gaji fantastis kepada perseorangan tanpa melalui perusahaan jasa keamanan adalah hal yang langka. Ini membuktikan bahwa Pak Darmawan sangat menghargai kemampuan saya, apalagi setelah insiden malam itu. Membaca sekilas poin-poin penting dalam kontrak tersebut, saya berhitung di dalam hati. Uang 100 juta rupiah per bulan memang angka yang sangat besar melampaui kebutuhan hidup pribadi saya. Namun, tawaran ini datang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah sulit yang sedang saya hadapi. 2 bulan yang lalu, Putri dari Joko, teman satu peloton, saya dulu, didiagnosis mengidap penyakit jantung bawaan dan butuh operasi. Segera, biaya operasinya mencapai ratusan juta rupiah. Keluarga Joko yang berprofesi sebagai petani sudah mencari utang kemana-mana tapi masih belum cukup. Saya sedang mencari cara untuk membantunya, dan peluang ini muncul. Meletakkan dokumen kontrak di atas meja, saya meminjam pulpen dari tangan pengacara dan membubuhkan tanda tangan saya di pojok kanan setiap halaman dokumen. Saya mengajukan satu permintaan kecil, meminta kasbon gaji 3 bulan di muka, 300 juta rupiah, untuk menyelesaikan urusan pribadi. Pak Darmawan langsung setuju, menelepon bagian keuangan untuk segera mentransfernya. Mendapat notifikasi uang masuk di rekening, saya permisi keluar menelepon Joko, mengabarkan berita baik ini. Berdiri di balkon, saya mentransfer seluruh uang 300 juta rupiah itu ke rekening istri Joko. Saya berpesan agar ia fokus mengurus putrinya, masalah uang tidak perlu dipusingkan lagi. Kembali ke ruang kerja, saya melapor pada Pak Darmawan, tugas pengawal pribadi dimulai sore ini. Juga, hal pertama yang saya lakukan adalah mengevaluasi kembali seluruh sistem kamera, CCTV dan membuat daftar penggantian kunci-kunci rumah. Kelompok preman yang ditangkap polisi semalam hanyalah pembunuh bayaran rendahan. Dalang utama yang menarik benang di balik layar adalah jajaran direksi PT Nusantara Karya yang masih bebas di luar hukum. Dengan cara berbisnis mereka yang menghalalkan segala cara, keselamatan keluarga, Pak Darmawan dan Tiara masih selalu terancam. Setelah menerima uang gaji untuk melindungi, saya memutuskan untuk mencabut rumput sampai ke akarnya. Melalui beberapa jaringan informasi intelijen dari koneksi lama, saya mengetahui jadwal, harian dan struktur markas PT Nusantara Karya. Gedung kantor mereka terletak di Jalan Jenderal Sudirman, setinggi 15 lantai. Sistem keamanannya cukup canggih dengan satpam yang berjaga malam. Jam 2 pagi, keesokan harinya, saya mengenakan pakaian hitam ketat, memakai sarung tangan, kulit, naik taksi sampai 2 blok sebelum target, lalu berjalan kaki mendekat. Menghindari pantauan kamera dari depan, saya memutar ke gang kecil di belakang gedung. Di sana terdapat tangga darurat besi yang membentang dari lantai dasar sampai atap. Saya berpegangan pada besi, memanjat dengan gesit ke lantai 8, tempat ruang kerja direktur utama perusahaan berada. Jendela kaca tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Saya mengambil pisau taktis militer yang saya pinjam dari kotak peralatan Pak Cipto, menyelipkan ujung pisaunya ke celah sempit di antara 2 daun jendela kaca geser. Saya menekan dan menggeser perlahan pisau tersebut, mencongkel lepas pengait, kunci pengaman kuningan. Jendela kaca terbuka dengan mulus, tanpa menimbulkan suara berisik yang mencurigakan. Menyelipkan badan masuk, saya melihat ruang kerja yang luas, namun gelap gulita. Menunggu sekitar 2 menit agar mata saya beradaptasi dengan kegelapan, saya memanfaatkan cahaya lampu jalan yang menembus tirai untuk memahami tata letak perabotan. Target utamanya adalah brankas putar model lama yang disembunyikan di balik lukisan cat minyak di tembok seberang. Saya menempelkan telinga pada pintu logam yang dingin itu, sementara tangan kanan saya menggenggam kenop pemutar.
Saya mulai memutar pelan, berkonsentrasi penuh mendengarkan bunyi klik sekecil apa pun dari dalam mekanisme kunci. Pengalaman membuka kunci secara teknis saat pelatihan membantu saya membedakan dengan jelas saat pasak tembaga jatuh ke posisi yang tepat. Setelah lebih dari 15 menit sabar mencari-cari putaran kiri kanan tanpa henti, keringat dingin membasahi pelipis. Bunyi klik terdengar jelas. Sistem pengunci utama telah terbuka. Pintu brankas berat itu terkuak, di dalamnya berisi dokumen-dokumen penting yang tersusun rapi. Saya menyalakan senter kecil, menutupi sebagian sinarnya dengan tangan agar tidak terlihat dari luar. Hanya membiarkan cahaya kecil menyinari tumpukan dokumen, membalik halamannya satu persatu. Dengan cepat saya menemukan sebuah buku catatan pengeluaran gelap perusahaan, yang di dalamnya termasuk catatan uang $500 miliar, 500 juta, yang ditransfer untuk kelompok Ali Kodet. Terselip di dalam buku itu adalah kontrak perjanjian tulisan tangan dengan tanda tangan kedua belah pihak. Ditambah lagi, saya menemukan sebuah flash disk USB, terselip jauh di sudut brankas, yang kemungkinan besar berisi data rahasia perusahaan. Menggunakan ponsel untuk memotret seluruh halaman buku yang mencantumkan aliran dana. Saya mengantongi flash disk USB itu, menyusun kembali, tumpukan dokumen sama persis seperti kondisi awal. Saya menutup pintu brankas, menggunakan ujung baju untuk mengelap bersih semua sidik jari di kenop dan permukaan barang yang sempat saya sentuh. Menghapus semua jejak kehadiran saya di ruangan, saya memanjat keluar dari jendela, menutupnya perlahan, lalu melarikan diri lewat rute yang sama. Saya menuruni tangga besi, keluar dari gang, berjalan kaki cukup jauh, berbaur dengan warga yang pergi ke pasar subuh, barulah saya menyetop taksi dan kembali ke kawasan Pondok Indah dengan aman sebelum matahari terbit. Pukul 6 pagi, saya meminjam komputer Pak Cipto, mencolokkan flash disk USB hasil operasi tadi malam. Data di dalamnya tepat seperti perkiraan, berisi seluruh rekaman suara negosiasi kotor dan transaksi gelap PT Nusantara Karya dengan jaringan preman mafia. Saya menyalin data tersebut ke dalam cakram padat, CD, dan menggabungkannya dengan cetakan foto buku kas. Saya mengirimkan semua bukti dokumen ini melalui jasa kurir pos kilat secara anonim ke meja kerja perwira polisi, Pak Kompol Brimob, yang menangani kasus. Semalam, semua bukti telah terbuka dengan jelas. Penyelidikan dan penangkapan gerombolan penjahat berdasi itu kini sepenuhnya berada di tangan profesional kepolisian. 2 hari kemudian, berita jajaran direksi PT Nusantara Karya yang ditangkap dan ditahan polisi menghiasi halaman utama surat kabar. Semua konspirasi licik telah terbongkar, perusahaan tersebut resmi dicoret dari daftar tender proyek Kota Mandiri baru. Grup properti keluarga Pak Darmawan berhasil memenangkan tender bernilai triliunan rupiah dengan mudah, memperkuat fondasi kerajaan bisnis mereka. Untuk merayakan kemenangan besar ini, Pak Darmawan menyelenggarakan pesta kebun mewah berskala besar di halaman rumahnya, mengundang para kolega bisnis dan pejabat negara. Sebagai kepala tim keamanan, saya mengganti baju lapangan tukang kebun dengan setelan jas hitam elegan yang pas di badan, mengenakan earpiece, berdiri, mengawasi keseluruhan area dari arah gerbang utama. Saya sendiri yang memeriksa daftar tamu undangan, menempatkan personel satpam baru di titik-titik krusial, memastikan tak ada satupun penyusup tak diundang yang masuk. Pesta berjalan sangat meriah dengan gemerlap lampu kristal dan alunan musik orkestra yang merdu. Tiara mengenakan gaun malam berwarna hijau zamrud, rambutnya disanggul elegan, berkeliling menyambut tamu bersama ayahnya. Namun, tatapan matanya berkali-kali mencuri pandang ke arah sudut halaman tempat saya berdiri bertugas. Sekitar jam 10 malam, para tamu mulai berangsur pulang. Saya sedang berpatroli berkeliling kolam renang ketika Tiara menghampiri. Ia berinisiatif menggandeng lengan jas saya, menarik saya ke area balkon lantai 2, yang sepi. Angin malam berembus sejuk. Tiara berdiri di depan saya, menatap tajam langsung ke mata saya. Tidak ada lagi sikap angkuh impulsif seperti dulu, gadis muda itu berkata pelan namun tegas, bahwa ia memiliki perasaan terhadap saya. Ia menegaskan ini bukan sekadar rasa terima kasih karena telah diselamatkan, melainkan getaran murni seorang wanita pada pria yang berani dan bertanggung jawab. Tiara meminta agar saya tidak langsung menolaknya, melainkan memikirkannya matang-matang. Mendengar pengakuan langsung dari sang nona muda, saya tersenyum tipis. Sifat belak-belakan dan keberaniannya ini cukup cocok dengan karakter seorang tentara. Saya mengangkat tangan mengelus pelan rambut Tiara yang disanggul, sedikit mengacak beberapa helai rambutnya. Saya tidak melontarkan janji-janji manis yang muluk-muluk, hanya mengangguk dan berkata biarkan saja semuanya berjalan, mengalir sesuai waktu. Untuk saat ini, tugas saya adalah menjaga keamanannya 24 jam sehari. Tiara yang mendengar hal itu pun tersenyum cerah, pipinya merona, merah. Ia proaktif maju satu langkah, merangkul lengan saya erat-erat dan bersama-sama,
menuruni tangga kembali ke aula utama. Kehidupan saya kini memasuki babak yang sepenuhnya baru, dari seorang tukang kebun biasa, menjadi pengawal pribadi, sekaligus pendamping bagi sang putri konglomerat. Selesai.